Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alpian Pascal Kadedeng dengan NIM 24 USP 013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas-tugas atau soal-soal untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah mesin listrik. Langsung saja ke yang pertama, yaitu baik, kita masuk ke bagian A. Langsung saja ke soal yang pertama. Di bidang pekerjaan manakah mata kuliah mesin listrik digunakan? Yang pertama yaitu pada pembangkit energi listrik, tenaga air, tenaga uap, dan sebagainya. Untuk pekerjaannya yaitu pada pemeliharaan mesin industri, teknisi sistem tenaga, dan bidang manufaktur peralatan listrik. Soal nomor 2. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau generator, atau sebaliknya energi listrik menjadi energi mekanik pada motor. Yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik atau putaran poros menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Lanjut ke berikutnya, yang nomor 4. Klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik terbagi menjadi dua: generator arus bolak-balik atau AC dan generator arus searah atau DC. Generator AC terbagi lagi menjadi dua: generator sinkron dan generator asinkron. Generator asinkron dan asinkron terdiri dari satu fasa dan tiga fasa. Pada generator DC terbagi menjadi generator DC penguatan terpisah dan generator penguatan sendiri. Penguatan sendiri terbagi menjadi tiga: seri, shunt, dan campuran. Nomor 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron adalah generator yang kecepatan putaran rotor sama dengan kecepatan medan magnet putar stator, atau NS sama dengan NR. Sedangkan asinkron ialah kecepatan rotor selalu lebih lambat atau lebih cepat dari kecepatan sinkron atau ada slip. Soal yang ke-6. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat? Generator untuk masyarakat biasanya digunakan generator AC 3 fasa yang sinkron, yang digunakan di pusat-pusat pembangkit PLN untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Yang ketujuh yaitu bagaimana prinsip kerja generator listrik AC. Prinsip kerja generator AC menggunakan hukum Faraday. Kumparan yang berputar dalam medan magnet atau sebaliknya akan memotong garis gaya medan magnet sehingga menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik bolak-balik menggunakan slip ring untuk menyalurkan arus. Yang ke-8 yaitu bagaimana prinsip kerja generator listrik DC. Prinsip kerja generator DC hampir sama dengan AC, namun menggunakan komutator atau penyeara mekanis untuk memastikan arus yang keluar ke beban selalu searah. Yang ke-9, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama generator AC terdiri dari stator atau bagian diam yang menghasilkan arus, atau pada generator besar rotor, bagian berputar yang menghasilkan medan magnet, slip ring yang menghubungkan kumparan rotor ke sumber eksitasi. Yang ke-10, uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Komponen utama generator DC yaitu stator atau kutub magnet, bagian diam penghasil medan magnet. Yang kedua yaitu rotor atau armatur, bagian berputar tempat timbulnya arus. Yang ketiga yaitu komutator, mengubah AC menjadi DC secara mekanis. Yang ke-11, jelaskan istilah berikut: eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguatan sendiri, penguatan terpisah. Eksitasi ialah pemberian arus searah DC pada kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet. Kumparan medan, kumparan yang menghasilkan medan magnet utama. Kumparan jangkar atau armatur, tempat terbentuknya tegangan listrik hasil induksi. Brush atau sikat, menyalurkan arus dari bagian berputar ke sirkuit luar. Yang berikutnya, penguatan sendiri. Eksitasi berasal dari output generator itu sendiri. Yang berikutnya, penguatan terpisah. Eksitasi berasal dari sumber listrik atau misalnya pada baterai atau generator lain. Soal yang ke-12 yaitu apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar. Perbedaan kutub dalam, medan magnet terletak pada bagian yang berputar atau rotor, umumnya terletak pada generator AC besar. Sedangkan pada kutub luar, medan magnet terletak pada bagian yang diam atau stator, umumnya pada generator DC. Ya, kita lanjut ke bagian B. Berikut ini adalah soalnya.
dengan NIM saya yaitu 013. Langsung saja ke yang bagian A. Berikut grafik dari bagian A dengan NIM saya yaitu 013, tegangan maksimalnya yaitu 13 volt dan pada sudut 30 derajat didapatkan 6,5 volt. Yang B yaitu tegangan maksimal berdasarkan persamaan E sama dengan alfa, maka 13 sin alfa, maka nilai di depan fungsi sinus adalah amplitudo tertinggi Vmax sama dengan 13 volt. Yang C yaitu tegangan jika alfanya 390 derajat, V sama dengan 13 dikali sin 390 derajat, karena 390 derajat setara dengan 390 derajat dikurang 360 derajat, maka didapatkan 30 derajat. Maka V didapat 13 dikali sin 30 derajat sama dengan 13 kali 5 didapatkan 6,5 volt. Dan untuk D yaitu tegangan jika T-nya sama dengan 0,216 detik. Gunakan rumus E sama dengan T sama dengan Vmax dikali sin 2 theta F dikali T. F sama dengan 13 sin 2 dikali 180 derajat dikali 13 dikali 0,216. F sama dengan 13 sin 1010,88 derajat sama dengan 13 dikali sin 1010,88 derajat, untuknya 360 derajat sama dengan 13 sin 290 derajat, 88 derajat. Maka F-nya yaitu 13 dikali 0,934 sama dengan min 12,14 volt. Yang E yaitu F sama dengan 13 sin sama dengan 13 derajat. Voltnya atau tegangannya sama dengan 13 dikali 0,225 didapatkan 2,925 volt. Yang F yaitu T sama dengan ABC atau NIM. F sama dengan 13 dikali sin 2 dikali 180 derajat dikali 13 dikali 13. F sama dengan 13 dikali sin 60.840 derajat, karena 60.840 dibagi 360 hasilnya 169 atau bilangan bulat sempurna, maka ini tepat berada di titik 0 derajat, atau V sama dengan 13 dikali sin 0 derajat sama dengan 0 volt. Yang G atau rata-rata atau full wave. F sama dengan 2 dikali Vmax dibagi pi sama dengan dikali Fn, didapatkan 2 kali 13 dibagi 3,14 hasilnya 8,28 volt. Yang berikutnya yang H atau V efektif atau MRS. FRMS sama dengan Vmax dibagi akar 2 dikali FRMS, didapatkan 13 per 1,414 yang dimana hasilnya 9,19 volt. Yang jawaban untuk nomor 2 yaitu tegangan sesaat dari pengukuran voltmeter. Diketahui hasil pengukuran voltmeter atau nilai MRS efektif sama dengan ABC dengan 13 volt atau NIM saya sendiri. Analisis voltmeter selalu menunjukkan nilai RMS F sama dengan I VV ditutup kurung bukan nilai maksimum untuk mencapai persamaan tegangan sesaat, atau V dikali T. Kita mencari Vmax terlebih dahulu. Cari Vmax sama dengan Vmax VV dikali akar 2 sama dengan 13 dikali 1,414 didapatkan 18,38 volt. Yang kedua, persamaan tegangan sesaat yang didapatkan yaitu V dikali T sama dengan 18,38 sin VT sama dengan volt. Ya, kita lanjut ke bagian C dengan NIM saya 013. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Secara umum ada 3 jenis beban pada generator. Yang pertama yaitu beban resistif yang disebabkan oleh komponen yang hanya memiliki hambatan murni seperti lampu pijar, pemanas listrik, dan setrika. Yang kedua yaitu beban induktif yang disimbolkan dengan L, disebabkan oleh komponen yang memiliki kumparan atau kawat lilitan seperti motor listrik, transformator, dan balas lampu TL. Beban ini menyebabkan arus tertinggi atau lagging. Yang ketiga yaitu beban kapasitif
atau disimbolkan dengan C disebabkan oleh kapasitor atau kabel transmisi yang sangat panjang. Beban ini menyebabkan arus mendahului atau leading. Soal yang kedua yaitu efek beban resistor murni atau kaitkan dengan tegangan dan arus pada grafik. Pada beban resistor murni terjadi kondisi yang disebut sefasa atau unity power factor. Grafiknya yaitu gelombang tegangan V dan arusnya melewati titik nol mencapai puncak dan kembali ke nol secara bersamaan. Tidak ada pergeseran sudut. Efeknya seluruh daya yang disalurkan generator diserap sepenuhnya oleh beban sebagai daya aktif atau watt. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya. Definisi kondisi lagging yang dimana kondisi di mana arus tertinggal di belakang tegangan dengan sudut tertentu. Penyebabnya yaitu adanya beban induktif atau kumparan induktor menghambat perubahan arus. Sehingga arus membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai nilai puncaknya dibanding tegangan. Yang berikutnya grafiknya yaitu gelombang arus bergeser ke kanan atau terlambat dibandingkan gelombang tegangan atau V. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan lagging dan apa penyebabnya? Lagging adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan dengan sudut tertentu. Penyebabnya adanya beban kapasitif. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menyebabkan arus mengalir lebih cepat sebelum tegangan mencapai puncaknya. Grafiknya yaitu gelombang arus bergeser ke kiri atau lebih awal dibandingkan gelombang tegangan. Yang kelima, prinsip kerja terbentuknya listrik 3 fasa. Tegangan 3 fasa dihasilkan oleh generator yang memiliki 3 set kumparan ABC pada statornya yang diletakkan secara fisik dengan sudut 120 derajat satu sama lain. Ketika rotor atau magnet berputar di dalam stator, medan magnet memotong ketiga kumparan tersebut secara berurutan. Karena perbedaan posisi fisik 120 derajat, maka gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan pada masing-masing kumparan juga memiliki perbedaan fase 120 derajat secara elektrik. Soal yang keenam, bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisinya lagging dapat berubah menjadi sefasa? Caranya adalah dengan melakukan kompensasi daya reaktif menggunakan kapasitor bank. Karena lagging disebabkan oleh sifat induktif, maka kita menambahkan beban kapasitif atau kapasitor secara paralel. Sifat kapasitif yang leading akan menetralkan sifat induktif yang lagging, sehingga sudut fasa mendekati 0 atau sefasa dan faktor daya cos V mendekati 1. Yang berikut kita akan menyelesaikan bagian C nomor 7. Diketahui NIM saya yaitu 013 dengan sudut alfanya yaitu 90 derajat. Yang pertama kita menghitung nilai VR. Rumus mencari VR yaitu ABC dikali sin alfa. VR dikali 13 dikali sin 90 derajat. VR didapatkan 13 dikali 1 sama dengan VR-nya 13 volt. Yang kedua yaitu menghitung nilai VS. Rumus VS sama dengan ABC dikali sin alfa dikurang 120 derajat sama dengan VS didapatkan 13 dikali sin 90 derajat dikurang 120 derajat. VS sama dengan 13 dikali sin minus 30 derajat. VS 13 dikali min 0,5 didapatkan VS min 6,5 volt. Menghitung nilai VR. Rumus maksud saya menghitung nilai VT. Rumus untuk mencari nilai VT yaitu ABC dikali sin alfa dikurang 240 derajat. Maka didapatkan VT sama dengan 13 dikali sin 90 derajat dikurang 240 derajat. VT sama dengan 13 dikali sin min 150 derajat. VT 13 dikali 0,5 maka didapatkan hasil VT yaitu min 6,5 volt. Kesimpulan hasil, VR-nya didapatkan 13 volt, VS-nya didapatkan min 6,5 volt, sedangkan VT-nya didapatkan min 6,5 volt juga. Berikutnya bagian D, yang dimana jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Berikut yaitu komponen-komponen pada genset. Yang pertama yaitu engine, yang kedua yaitu alternator, yang ketiga fuel system, yang keempat voltage regulator, yang kelima cooling and exhaust system, yang keenam lubrication system, yang ketujuh battery charger, yang kedelapan control panel, yang kesembilan main assembly atau frame.
Berikut fungsi-fungsi pada komponen mesin atau engine. Sumber energi mekanik atau kapasitas mesin yang menentukan seberapa besar daya listrik yang dapat dihasilkan. Yang berikutnya alternator atau generator, bagian yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Yang berikutnya yaitu sistem bahan bakar atau fuel system, terdiri dari tangki bahan bakar, pompa, dan pipa-pipa untuk menyuplai bahan bakar ke mesin. Yang berikutnya yaitu voltage regulator atau AVR, berfungsi untuk menjaga tegangan listrik yang dihasilkan agar tetap stabil. Yang berikutnya yaitu sistem pendingin atau cooling system, mencegah mesin mengalami overheat atau panas berlebih, biasanya menggunakan radiator atau kipas. Yang berikutnya sistem pelumas atau lubrication system, menyuplai oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak agar tidak cepat aus. Baterai atau acu digunakan sebagai sumber energi untuk menyalakan mesin atau starter. Yang berikutnya panel kontrol, tempat indikator dan tombol pengoperasian seperti pengukur tegangan, frekuensi, dan jam kerja mesin. Yang berikutnya yaitu kerangka utama atau mainframe, struktur fisik yang menyatukan semua komponen di atas. Kita lanjut ke yang nomor 2 yaitu cara pemeliharaan genset. Agar genset awet dan selalu siap digunakan saat dibutuhkan, terutama saat mati lampu, berikut adalah langkah pemeliharaannya. Pemeliharaan rutin atau harian atau mingguan. Cek oli, pastikan volume berada pada batas normal. Ganti jika sudah tampak hitam pekat atau encer. Cek bahan bakar, jangan biarkan tangki kosong karena dapat menyebabkan udara masuk ke sistem bahan bakar atau masuk angin. Yang berikutnya cek air radiator, pastikan cairan pendingin cukup untuk mencegah overheating. Yang berikutnya panaskan genset, nyalakan genset setidaknya 1-2 kali seminggu selama 10-15 menit agar komponen tidak kaku dan aki tetap terisi daya. Yang berikutnya yang B, pemeliharaan berkala berdasarkan jam kerja. Yang pertama ganti filter oli atau filter udara dan filter bahan bakar secara berkala sesuai instruksi manual, biasanya setiap 250 atau 500 jam kerja. Yang berikutnya bersihkan unit, pastikan tidak ada debu atau kotoran yang menumpuk di area radiator dan ventilasi udara. Yang berikutnya cek baterai atau aki, bersihkan terminal aki dari korosi dan pastikan sambungan kabel kencang. Yang berikutnya keamanan dan lingkungan, tempatkan di area terbuka, jangan operasikan genset di dalam ruangan tertutup karena gas buang atau karbon monoksida sangat berbahaya. Yang berikutnya hindari beban berlebih, jangan menyalakan peralatan listrik yang melebihi kapasitas watt maksimal genset. Ya, kita lanjut ke bagian E atau syarat dan cara kerja paralel generator. Gambar paralel generator ada pada gambar berikut. Yang pertama atau syarat mutlak paralel generator atau sinkron. Ada dua generator dapat bekerja sama tanpa terjadi hubungan pendek atau korsleting atau kerusakan mekanis. Ada 4 syarat teknis yang harus terpenuhi. Yang pertama, tegangan atau voltage harus sama. Nilai tegangan atau volt antara generator yang sudah ada atau running dengan generator yang akan dimasukkan atau incoming harus sama. Yang kedua yaitu frekuensi harus sama. Frekuensi keduanya harus sama, misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Jika berbeda akan terjadi aliran daya balik yang membahayakan. Yang ketiga, sudut fase sama atau phase angle. Gelombang AC dari kedua generator harus berada pada titik yang sama di waktu yang sama. Yang keempat, urutan fasa yang sama. Urutan kabel fasa RST harus identik. Jika berbeda, motor listrik yang tersambung bisa berputar terbalik atau terjadi benturan yang besar. Yang kedua, cara kerja paralel generator. Proses ini biasanya dilakukan melalui panel sinkronisasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah persiapan generator 1 atau running. Generator pertama sudah menyala dan menanggung beban pada busbar atau alur utama. Generator 2 incoming. Generator kedua dinyalakan, dipanaskan dan kecepatannya diatur hingga mendekati parameter generator 1. Yang B, proses sinkronisasi.
Pengaturan tegangan operator atau sistem otomatis atau AVR menyesuaikan tegangan generator 2 agar sama dengan tegangan bus bar. Pengaturan kecepatan atau frekuensi kecepatan mesin generator 2 disesuaikan, biasanya dibuat sedikit lebih cepat dari bus bar agar frekuensinya masuk ke titik sinkron. Yang ketiga yaitu melihat sinkronisasi. Alat yang disebut seismogreskop digunakan untuk melihat perbedaan fasa. Jarum akan berputar saat jarum berada tepat di angka 0 atau arah jam 12, itu tandanya fase sudah sama. Yang keempat yaitu menutup breaker atau closing. Tepat saat semua syarat terpenuhi, jarum di posisi tengah. Saklar pemutus atau sirkuit breaker generator 2 ditutup sehingga kini generator terhubung ke beban yang sama. C ya, pembagian beban atau load sharing. Setelah sinkron, operator harus membagi beban secara merata agar kedua mesin yang memikul daya yang sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ini dilakukan dengan mengatur suplai bahan bakar atau governor pada masing-masing mesin. Kesimpulannya yaitu, jika sinkronisasi yang dilakukan secara manual, ketelitian operator sangat krusial karena kesalahan sepersekian detik saat menutup bracket bisa menyebabkan kerusakan fatal. Namun pada saat genset modern, proses ini biasanya sudah dilakukan secara otomatis oleh modul kontrol sinkronisasi yang jauh lebih aman dan cepat. Ya, itu saja tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.